Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Yani, masih ada mau tambahin? Ya, sekarang ini fokusnya sebenarnya KPK, Pak Karni. KPK ya. Kami mendengar banyak informasi sekarang ini, informasi yang terupdate terbaru, bagaimana terjadi, apalagi namanya polarisasi di sana. Saya kaget ya, Pak Abraham, Ketua KPK beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa ditemukan keterlibatan Pak Budiono. Tapi hari ini Adnan Pandubraja berbicara di salah satu media online mengatakan tidak terlibat itu. Yang mana harus kami percayai? Belum lagi misalnya pertarungan di internal. Saya rasa Pak Yani yang harus banyak berbicara di sini soal itu. Ya udah bicaralah, jangan saya. Yang pertama saya kira pilihan DPR secara kelembagaan memilih opsisi pada waktu itu, dan pilihan itu juga didukung oleh Pak Faisal Akbar dari Hanura. Akbar Faisal. Faisal Akbar itu yang broker ya, Akbar Faisal tidak. Oleh karena itu menurut kita pilihannya pada waktu itu adalah menyerahkan penyelesaian ini pada institusi hukum. Nah memang penyelesaiannya ini usul saya kalau pada waktu itu, Prof. Hendrawan masih ingat, saya pada waktu itu meminta tim gabungan, dibentuk tim gabungan khusus untuk mengawal ini. Jadi tim terpadu. Tapi ya karena fraksi P3 2 orang jumlahnya dan tidak didukung oleh Pak Akbar Faisal juga, mungkin dia tidak memahami konstruksi hukum pada waktu itu. Ya kan? Sehingga ya terpisah-pisah lah. Ada yang ditangani polisi. Jadi ada polarisasi juga di koalisi opsisi. Opsisi ada juga polarisasi. Nah, jadi terpisah-pisah penanganan ini. Ada yang ditangani oleh polisi, ada yang ditangani oleh KPK, ada yang ditangani oleh kejaksaan. Kejaksaan menurut saya jauh lebih maju daripada KPK. Karena jauh lebih dahulu kejaksaan menemukan tindak pidana korupsi. Tapi kan kejaksaan tidak bisa masuk lagi kepada yang berikutnya karena sudah dipegang oleh KPK. Menurut saya di KPK Jilid 2 memang bermasalah. Seharusnya ini sudah diselesaikan KPK Jilid 2. Nah inilah yang kemungkinan bisa juga KPK Jilid 3 memeriksa KPK Jilid 2. Obstruction of justice, menghalang-halangi. Karena data ini sudah tersedia, ini nggak ada data yang baru. Data yang cukup lama. Tapi sama-sama kita mengetahui KPK Jilid 2 mengalami proses masalah yang berakhir mendapat hadiah menurut saya. Bibit Chandra mendapat deponering. Walaupun pengadilan memerintahkan untuk dibawa ke pengadilan. Nah, akan tetapi saya tidak begitu kecewa dengan KPK Jilid 3. Saya optimis, ini berbeda dengan saudara saya Faisal Akbar atau Akbar Faisal. Menurut saya Abraham Samad dia berlari cukup kencang, tapi kaki-kakinya dipegang dia cukup kuat juga untuk berlari itu. Oleh siapa? Saya kira di internal KPK. Di internal KPK tadi satu di antara. Dia ketua loh. Siapa yang bisa ini pegang persoalan ketua? Undang-undang Bang Karni. Inilah persoalan undang-undang KPK ini selalu menitik beratkan pada kolegial. Ketua itu tidak punya makna. Kalau satu orang saja tidak setuju, maka ini menjadi lonjong. Maka kemarin pada waktu Abraham Samad sudah mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang berselimut dalam pemberian EPJP ini, salah seorang juga komisioner KPK mencoba kan, saya langsung instruksi, inilah menyebabkan KPK selalu lonjong, tidak pernah bulat. Nah, tapi dari semua itu saya memberikan apresiasi betul kerja KPK Jilid 3, dan ini tentunya kerja kolektif. Bahwa dia sudah menetapkan 2 orang, bukan 2 orang yang ditetapkan persoalan menurut saya dalam konstruksi hukum. Tapi adalah perbuatan pidananya yang dikonstruksikan. 2 memang baru ditetapkan, yaitu Ibu Siti Fajaria dan Pak Budi Mulya. Tapi konstruksi perbuatan pidana yang dilakukan adalah satu penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian EPJP. Maka kita akan melihat ada terjadi peristiwa apakah dalam pemberian EPJP itu. Siapakah yang memutuskan EPJP itu? Di dalam rapat-rapat siapakah yang itu seperti itu? Nah oleh karena itu menurut saya ini tidak bisa hanya dikenakan. Saya mengatakan kalau KPK hanya final pada 2 orang ini, maka KPK telah menzolimi kedua orang ini. Jadi ada orang yang dikenakan pidana, ada orang yang didekriminalisasikan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tak kala EPJP itu seluruh Dewan Gubernur harus bertanggung jawab. Karena keputusan itu adalah keputusan kolektif dan kolegial. Yang dulu diparipurnakan itu EPJP ini atau KSSK? Yang di paripurna opsisi itu adalah baik mulai dari proses merger,
Dari awal posisi maksudnya. EPJP. Yang diharapkan oleh DPR, apakah penyidikan KPK terhadap keseluruhan yang dimana tertular pun sudah masuk penjara, ataukah setelah bailout? Seluruhnya, secara keseluruhan. Karena kasus ini kan bertahap juga pengeluaran uangnya. EPJP ini jelas perampokan, iya kan? Karena yang namanya Bank Senturi tidak pernah meminta EPJP. Bagaimana mungkin diputuskan oleh Dewan Gubernur, rapat Dewan Gubernur mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 24, yang tidak ada dokumen dari Bank Senturi itu sendiri. Kita yang namanya kredit motor aja harus ada dokumen. Yang ada dokumen itu ada kredit repo aset. EPJP ini uangnya keluar baru ditandatanganin akta. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Itu diputuskan. Ini notulen rapat, risalah rapat yang pada malam hari itu cukup saya kira untuk menyeret seluruh Dewan Gubernur Bank Indonesia itu. Kasus yang sama kalau kita lihat di KPK juga, ya kan? Bagaimana putusan yang diambil kasus Bank Indonesia tentang BLBI pada waktu itu di putusan EMA nomor 977, 979, 981 ini diminta pertanggungjawaban keputusan juga tentang 18,16 triliun perbuatannya pada itu. Dianggap membuat kebijakan melanggar sejumlah aturan hukum yang terjadi penyalahgunaan kewenangan. Inilah yang sering saya kemukakan. Mensreanya dia punya adalah motif yang disebut regulation. Maunya DPR sekarang apa? KPK. KPK lagi, jadi masih percaya KPK. Kalau saya kena instrumennya adalah KPK, KPK harus tetapkan semua pejabat BI pada waktu itu yang mengambil keputusan ini. Karena dia mengatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian EPJP yang pertama. Yang kedua penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik. Berarti ini bank ini salah menurut KPK. Dan oleh karena itu siapa yang terlibat ini harus ditetapkan tersangka. Tidak boleh satu orang pun. Tidak boleh. 40 pejabat loh yang rapat ke SSK itu. Ya, seluruhnya harus bertanggung jawab. Itulah namanya pertanggungjawaban secara kolektif itu. Nah, menyangkut salah seorang yang pada saat ini menjabat Wapres, Pak Budiono, itu persoalan lain. Tapi tetapkan dulu dia tersangka. Tak kala dia mau jadi penuntutan, ini menjadi perdebatan ketatanegaraan, saya kira. Saya orang yang menyatakan bahwa peristiwa ini dilakukan pada waktu Pak Budiono belum menjadi Wapres. Maka dia tidak bisa instrumen digunakan, instrumen pasal yang pasalnya pasal impeachment seperti itu. Maka dia tetap dia bisa. Andai pun mau ditarik melalui proses HMP, setelah proses HMP karena ini jalannya panjang, tidak sesederhana apa yang dikemukakan oleh Pak Akbar Faisal HMP itu. Andai pun Mahkamah Konstitusi setuju, karena jaksa penuntut umumnya itu adalah di HMP, itulah DPR, karena DPR menyatakan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi pun setuju bahwa ini terjadi pelanggaran, dibawa lagi ke MPR. Ini jalan panjang. Jadi HMP ini adalah jalan panjang. Ada Profesor Yusril. Jadi Anda merasa bahwa fraksi Anda tetap konsisten? Ya, saya kira tidak ada masalahnya. Kalaupun ada yang mau mengambil bahwa HMP tanpa menunggu proses ini selesai, bisa ini HMP itu proses politik. Hari ini bisa kita lakukan, besok bisa kita lakukan, lusa bisa kita lakukan. Tapi proses hukum yang sudah kita pilih pada waktu itu, maka harus kita serahkan kepada KPK. Kita sekarang tinggal menunggu KPK. Jangan dia terlalu lama menetapkan 2 orang. Tetapkan semua pejabat BI yang pada waktu itu terlibat memutuskan harus ditetapkan menjadi tersangka semua. Itu baru azas yang nama equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Golkar gimana? Apa yang Golkar pilih apa? Tetap KPK atau AMP tadi, hak menyatakan pendapat? Golkar sudah menyatakan sikapnya bersama dengan koalisi ketika memutuskan soal opsi C itu. Dan sampai sekarang kita pada posisi itu. Dengan perkembangan ini Golkar cukup puas gak? Dengan perkembangan ini ada yang kita puas, ada juga yang kita tidak puas. Jadi kita membaca. Yang penting sekarang adalah kita perkuat KPK. Ada semacam perbedaan di KPK, itu salah DPR juga. Kenapa pilih mereka berbeda? Itu sudah risiko politik, Pak. Maksudnya perbedaan antara... Ya, antara beberapa orang, si ketua dengan anggota berbeda pendapat. Jangan kita pusingkan itu. Kita arahkan mereka, tim puas ini kita arahkan untuk sampai kepada mereka pada konsisten keputusan DPR opsi C itu. Bahwa ini bahwa di sana DPR sudah menyatakan ada masalah. Mulai dari awal sampai akhir. Kita sudah serahkan kepada bidang hukum.
Jangan ditarik lagi ke politik. Ya, Ini- tapi fraksi Anda, Bambang Susatyo, yang bilang bahwa akan menggunakan hak menyatakan Oh, kan pendapat. kita kan anggota kita kan beraneka ragam, tidak seragam. Jadi dia ngawur sendiri. Bukan juga, itu variasi saja. Bunga-bunga. Masa nggak boleh sih demokrasi berbunga-bunga? Enggak, saya pikir Golkar kok Tidak. mencela-mencele. Tidak. Jangan, Udah bilang jangan KPK. dilihat Golkar itu seseorang, Bambang Susatyo atau saya atau siapa. Tidak. Kita kalau sudah sampai nanti ada baru keputusan resmi partai. Sebelum ada keputusan resmi, maka keputusan terakhir itu menjadi pegangan partai. Karena itu kita memperkuat KPK. Saya melihat misalnya jalan contoh kasus travel check. Kan diambil dulu 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai sekarang Miranda Gultom. Ada satu lagi kan? Siapa di belakang Miranda Gultom? Jadi sekarang ini kita juga, kalau misalnya Akbar Faisal, ya mungkin karena dia masih terlalu muda lah saya kira. Maksudnya apa? Masih terlalu bersemangat begitu. Ya wajar, kita apresiasi juga seperti itu. Walaupun Golkar dibilang nggak konsisten tadi. Ya itu kan sikap anak muda kan tidak paham mana yang konsisten dan tidak konsisten begitu. Bang, ini bukan solusi ya Bang, ini sikap fraksi saya. Iya, enggak apa-apa. Jelas. Iya. Jadi bukan solusi Iya, ini. artinya Kalau dikatakan Pak Wiranto dibilang dianggap tidak dewasa ya parah juga ya. Ini sikap Pak Wiranto. ya. bukan saya tidak mengatakan sikap Pak Anda Wiranto, lain. saya mengatakan Pak Akbar. Saya kan diminta berpendapat soal Mungkin Akbar. maksudnya muda itu dibanding Golkar, ya Hanura lebih Iya. muda. Udah kan? Kita istirahat, kita